Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elvira Purnamasari Talopo, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kepada para pihak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan kami di sini sebagai pihak penggugat. Saya mewakili teman-teman saya yang menggugat. Saya bernama Amelia Della Rizka. Kemudian sebelah kanan saya ada Seandia Peli Anugrah. Kemudian yang sebelah kiri saya ada Bayu Surya Kencana. Dan perkenalkan, nama saya Agresi Wulandari dan Reza Septia sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Ya, saya setuju. Saya juga setuju, Bu. Ya, baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Silakan, Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini Bu, Ibu Reza ini sampai saat ini masih terikat perjanjian investasi dan arisan online dengan saya dan saudara Sandia, juga Bayu. Padahal dalam surat perjanjian Ibu Reza dan Agresi ini sepakat untuk menjalankan investasi dan arisan ini beserta bunganya pada tanggal 15 Januari 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau menjalankan perjanjian yang telah disepakati dan melarikan diri tanpa ada kabar sama sekali. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari ini. Baiklah, artinya Ibu dan Bapak kecewa atas kejadian ini? Iya, sangat kecewa, Bu. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Iya betul, Bu, karena hutang Ibu Reza dan Agresi ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, pihak tergugat ini sudah sepakat untuk segera menjalankan investasi dan arisan online beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak dan Ibu pihak penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat, yakni Ibu Agresi dan Reza, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Ibu. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Sandia, Amel, dan Bapak Bayu ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Saya rasa masih banyak jalan alternatif seperti berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa melukai harga diri saya seperti ini. Ibu jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali Bu melayangkan surat tergugat terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik dan tidak melarikan diri begitu saja. Sepertinya tidak ada tanggung jawab terhadap kasus yang sedang berjalan ini. Saudara-saudara, harap tenang terlebih dahulu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau sudah seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Maaf Bu. Baiklah, silakan Ibu Reza dan Ibu Agresi lanjutkan penjelasannya. Jadi, begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan perlunasan ini. Namun saya juga membenarkan atas tindakan para pihak penggugat dengan menggugat saya. Karena saya juga sebenarnya memiliki itikat baik dengan cara mencicil uang tersebut. Namun
pihak penggugat tidak sabar dan selalu menekan saya karena dengan gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik ibu. Kemudian ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar ibu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Ibu Sandia, Amel dan Bapak Bayu, juga pihak Ibu Reza dan Agresi, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Ibu dan Bapak menginginkan adanya hubungan baik, lalu yang kedua, Ibu dan Bapak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul, Bu. Betul, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti pihak penggugat dan tergugat ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak penggugat menganggap pihak tergugat sebagai owner arisan dan investasi yang dapat dipercaya, dan sebaliknya, pihak tergugat menganggap pihak penggugat sebagai member yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan arisan dan investasi tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, pihak tergugat harus segera mungkin dapat melunaskan uang arisan dan investasi karena ini sudah lewat jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar begitu? Ya, benar Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu penggugat, apakah pihak tergugat ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya kecewa terhadap pihak penggugat karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan para penggugat, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah investasi dan arisan cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara para pihak dapat dilanjutkan. Benar kan, Pak Ibu? Ya, benar Bu. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya saya izinkan untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Dipersilahkan. Bagaimana menjaga nama baik hubungan baik antara kedua belah pihak? Bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut? Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana para pihak? Yang jelas saya menginginkan pihak tergugat yakni Ibu Reza dan Ibu Agresi sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, Ibu. Selanjutnya Ibu Agresi dan Ibu Reza, bagaimana? Terus terang Bu, mengenai pelunasan uang arisan dan investasi ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana para pihak penggugat? Apakah dari pihak penggugat yakni Ibu Sandia, Amel dan Bapak Bayu ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara penggugat dan tergugat, selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak Ibu setuju? Iya Bu, kami setuju. Baiklah, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari pihak penggugat atau tergugat mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Kami dari pihak penggugat Bu, sebetulnya hubungan kami dengan pihak tergugat ini sebetulnya cukup baik sehingga kami percaya untuk menginvestasikan uang kami kepada mereka. Apalagi dengan jumlah yang cukup besar, namun pada kenyataannya pihak tergugat ini justru memanfaatkan kebaikan kami. Hal ini sangat sulit untuk kami terima. Dalam hal pelunasan utang-utang ini pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Dalam hal ini, pihak tergugat memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada pihak penggugat. Bagaimana jika selaku tergugat dan pihak penggugat melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus beberapa jumlah yang harus dibayar serta tanggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Iya, kami sangat setuju. Mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu, mediator? Ya, baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik kepada pihak tergugat dan pihak penggugat telah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan lain untuk masalah ini?
Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya pihak penggugat tidak mengambil tindakan gegabah ke jalur hukum. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu, saya juga akan membayar hutang tersebut dengan mencicil hingga terlunasi, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan pihak penggugat. Baik, saya melihat pihak tergugat sudah beritikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan pihak penggugat? Saya persilakan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dan dari pihak tergugat mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat pihak penggugat dan pihak tergugat sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak tergugat? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari pihak penggugat karena saya minta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan dengan proses angsuran. Bagaimana pihak penggugat? Dari pihak tergugat sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apa tanggapan dari pihak penggugat? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan dalam kurun waktu 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, baik. Jadi begini, pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat bisa menjamin bahwa semua hutang pada 3 bulan ke depan akan dilunaskan? Iya Bu, saya pastikan akan segera melunasi hutang saya dalam kurun waktu tersebut. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari pihak penggugat atas usulan dari pihak tergugat? Terus terang sebetulnya kami ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi sekaligus. Namun tidak apa-apa, kami memberi sedikit keringanan untuk pihak tergugat melunasi hutang piutang pada bulan ketiga setelah mediasi ini. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara membayar secara angsuran pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu pihak penggugat dan pihak tergugat? Benar, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan persiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Ya, baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Oh, kalau begitu harus dibukukan dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat, apakah setuju? Iya, saya setuju, Bu. Baiklah, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, mediasi kali ini telah mencapai kata kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.